teman-teman semua. Sekali lagi kita datang di sini sesuai dengan undangan untuk mendengar, melihat hasil perlombaan kemarin untuk video kreatif. Yang kami undang ini adalah pemenangnya. Tepuk tangan. Ya, itu yang luar biasa. Pemenangnya, nggak ada yang nggak menang di sini, semua menang. Ya. Cuma ada satu hal. Siapa yang nomor satunya, nomor dua, itulah yang belum saya tahu. Nanti kita dengar bersama. Sekarang kita memberikan waktu untuk menyampaikan sepatah kata saja. Ya, silakan. Oke, selamat sore bagi kita semua. Yahoo. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pendeta Berkat Lauli selaku salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di tempat ini. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Tuhan di mana pada kesempatan ini ya kita bisa berkumpul bersama dengan penuh sukacita. Sesuai dengan arahan dari pembawa acara kita tadi bahwa menyampaikan sepatah kata. Pertama-tama dulu dalam hal kegiatan yang dilaksanakan atau diprakarsai oleh Bapak Berkat Lauli, bagi kami itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat menumbuhkan apa itu yang bisa ditumbuhkan. Pertama, kreativitas, bagaimana inovasi daripada seluruh teman-teman yang ikut kegiatan tersebut, dan itu menurut kami merupakan salah satu hal produktif yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Nah, jadi selain kita stay di rumah ya kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan ini juga istilahnya menggali skill kita, baik itu dalam bentuk bagaimana mengedit video, bagaimana memerankan suatu peran, bagaimana menjadi sebuah aktor. Jadi itu merupakan salah satu yang memang membuat kami tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, jadi secara singkat aja. Kemudian kalau kesan dari kami, harapannya kesannya yang pertama dulu bahwa ini betul-betul menarik bagi kami ya. Baik itu kalangan muda maupun kalangan remaja yang lain, itu menurut kami itu sangat bagus sekali. Dan jujur kami menyambut hangat. Kenapa? Kalau kami tidak menyambut hangat, tentunya kami di sini tidak ada di tempat ini ya kan. Nah, jadi seperti itu dia. Kemudian pesannya ke depan bagusnya diadakan kegiatan-kegiatan yang lebih dari sini lagi. Artinya dalam skala besar bisa bagusnya dibuat ya. Jadi ini kalau menurut kami ini udah suatu cikal bakal suatu kegiatan, dan ini ke depan bagusnya lebih dikembangkan lagi, lebih berkesinambungan lagi ke depan untuk bisa dilaksanakan hal-hal seperti ini. Nah, jadi mungkin itu sih secara singkat aja ya, tadi disampaikan arahan juga untuk singkat disampaikan. Nah, jadi saya mewakili teman-teman semua. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Selamat sore, Yahoo. Lanjut. Baik, selamat sore bagi kita semua, Yahoo. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Panitia, kami juga sangat berterima kasih sehingga dalam perlombaan ini pun menggali kita supaya bisa berkreatif. Dan pesan kami juga kepada teman-teman yang lain, kita mengikuti perlombaan ini bukan hanya karena hadiahnya yang besar atau supaya menunjukkan diri gitu, tapi kita pun mengikuti perlombaan ini supaya kita bisa mengapresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam diri kita maupun di lingkungan kita sekitar. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Yahoo. Oke, terima kasih dari teman-teman yang sudah memberikan sepatah kata, kesan, pesan dari saudara Novel, kemudian dari saudari kami juga Dian. Oke. Tidak ada lagi ya? Ada lagi? Oke, nah sekarang kita berikan waktu kepada orang tua kita, Pak Berkat Lauli, untuk memberikan arahan
dan bimbingan kepada kita semua. Silakan. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya kenapa saya membuat atau mengadakan perlombaan video kreatif YouTube. Ada peserta, saya tidak tahu kalau dia ada di sini, peserta yang bertanya kepada saya. Dia sudah mendaftar, lalu dia bertanya, Pak Berkat, Bapak ikut perlombaan ini supaya bertambah subscribernya ya? Gitu. Saya jawab bukan. Kalau itu otomatis. Gitu. Saya tidak mencari subscriber di sini. Saya juga tidak mencari jumlah waktu nonton atau viewersnya. Tidak. Kenapa? Saya terlibat atau menggunakan media sosial YouTube ini sesungguhnya semata-mata untuk mengembangkan dan menjadikan YouTube ini menjadi alat bagi saya menyampaikan pesan-pesan atau kerja-kerja saya di parlemen ini. Jadi kalau adik-adik melihat konten YouTube saya atau YouTube saya kalau sudah pernah buka begitu, dari bulan September hingga hari ini itu mungkin kalau tidak salah mau 100 itu video lebih 100 video yang isinya semua rapat-rapat saya di Jakarta, rapat-rapat saya di waktu ke Nias, saya sidak, saya bersuara soal Pulau Nias, saya bersuara soal keadilan sosial di tugas saya sebagai anggota DPR. Jadi semua itu saya dokumentasikan dan saya masukkan di YouTube. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk cari uang. Saya sendiri jadi YouTubers itu bukan untuk uangnya, tapi bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan pemilih, dengan masyarakat. Karena selama ini orang bertanya apa yang dikerjakan DPR itu. Orang buta kan dengan apa yang pernah dia suarakan. Jadi semuanya saya taruh di situ. Ini loh, saya sudah suarakan soal kesehatan, saya sudah suarakan soal infrastruktur, saya sudah menolong ini, saya sudah melakukan ini. Jadi kalau dilihat dibuka YouTube itu, maka semua itu adalah kerja-kerja saya. Tambahannya ya ini yang saudara-saudara buat ini. Jadi saya jelaskan sama dia, enggak, saya bukan cari subscriber. Karena kalau bicara itu, justru sebenarnya kalau saya lihat konten-konten YouTube saya itu sedikit yang tertarik karena dia politik. Orang tidak memahami apa itu politik. Padahal kalau diikuti YouTube saya, di situ banyak pengetahuan. Banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat selama ini tentang pemerintahan, tentang politik. Di situ ada semua. Saya bicara soal BPJS, saya bicara soal infrastruktur, saya bicara soal kesehatan, saya bicara soal COVID. Terakhir, bagaimana kita memperjuangkan mahasiswa Nias untuk dapat bantuan lebih 1000 paket. Semua saya masukkan ke sana. Jadi sehingga value yang saya dapatkan di situ sesungguhnya masyarakat mengetahui apa yang saya lakukan. Jadi dia tidak buta, dia bisa mengikuti. Ternyata dewan yang saya pilih ini, oh dia kerja, rupanya dia tidak duduk saja. Begitu. Dia tidak hanya sekedar perjalanan dinas ke Jakarta. Nah, berikutnya, value saya yang berikutnya, nanti setelah 5 tahun, seandainya ada pemilihan lagi, maka saya dapat value lagi di situ. Ternyata orang bisa mengikuti jejak digital saya. Jadi tidak hanya surat kabar, tidak hanya media online saja, tidak hanya yang dibaca, tapi mereka melihat visualnya. Mereka bisa melihat secara visualisasi, ternyata Bapak ini kerjanya begini. Jadi orang bisa mengambil keputusan lagi, oh saya akan pilih dia lagi atau tidak pilih dia lagi. Jadi saya 2024 akan menjadikan YouTube ini menjadi sebuah bahan evaluasi kepada masyarakat. Ini evaluasi saya, lihat yang saya sudah lakukan. Gitu. Mungkin nanti 5 tahun yang akan datang bisa jadi ada 1000 konten yang sudah saya masukkan ke sana. Jadi orang bisa melihat, oh ini dia yang Bapak itu sudah lakukan. Lalu value saya yang ketiga, kalau seandainya saya tidak jadi anggota DPRD lagi, contohnya,
anak cucu saya bisa bangga. Nanti anak cucu saya tidak dibilang begini, dulu kakekmu, bapakmu waktu jadi anggota dewan tidak ada yang dia suarakan untuk Pulau Nias. Kan itu yang jadi cerita sekarang. Ada banyak anggota DPRD tidak terdokumentasi apa yang dia lakukan. Orang menjadi dulu waktu bapakmu jadi anggota dewan nggak adanya yang dia buat. Saya ada dokumentasi orang, dulu bapakmu jadi anggota dewan, bagus dia. Dari mana dia lihat? Dia tinggal buka YouTube berkat Loli. Oh iya betul, ini dia pernah suarakan begini, dia sudah lakukan ini. Jadi bagi saya adik-adik sekalian, YouTube ini menjadi satu alat untuk menjadi publikasi buat kegiatan-kegiatan saya. Mengenai duitnya saya tidak pikirkan. Kalau bicara soal apa yang kita sudah lakukan sekarang dengan hadiah yang saya kasih sedikit sekali. Bahkan tidak dapat sama sekali. Karena kalau kita lihat jumlah yang menonton YouTube kita atau konten adik-adik sekalian dengan durasi itu sedikit sekali. Mungkin ada yang sekedar buka 10 detik lalu udah, yang penting terdata dia sebagai penonton. Padahal itu nanti suatu saat bisa jadi spam di YouTube saya begitu. Tapi itu saya tidak anggap, karena saya anggap kontribusi dari yang sudah 23 orang peserta lakukan itu sudah menggerakkan kita. Ya, itu sudah menggerakkan kreativitas kita, adik-adik sekalian, dan itu sudah juga dengan judul yang kita lakukan ini sesuai dengan kondisi yang kita ada sekarang. Secara tidak langsung kita sudah berkampanye positif kepada masyarakat, tidak hanya kepada orang Nias, tapi kepada seluruh rakyat yang ada di Sumatera Utara atau mungkin yang ada di Indonesia. Gitu. Saya melihat penilaian saya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Saya melihat satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Nah, sebagai informasi, Dinas Kominfo Sumatera Utara, kalau adik-adik di sini sudah ada yang D3 atau sarjana IT, ya, mereka lagi buka lowongan pekerjaan dan dengan gaji yang cukup lumayan. Jadi kalau adik-adik ada yang sarjana komputer, ya, IT, nanti boleh akses ini websitenya Kominfo Sumut. Mereka lagi cari orang-orang muda yang bagus, yang punya latar belakang komputer. Ya, nanti kalau ada di sini atau ada teman-teman di luar sana yang lagi cari pekerjaan di bidang itu, nanti adik-adik boleh akses ke sana. Kalau ada kesulitan, nanti boleh komunikasi dengan saya supaya kita bisa arahkan. Kalau ada hal-hal yang kalian bisa diskusikan sewaktu-waktu, ya datang aja ke sini. Saya selalu siap untuk menerima diskusi-diskusi yang positif untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih dari orang tua kita, Pak Berkat Loli. Dan kita sudah mendengar bersama tadi apa arahan yang sudah disampaikan oleh beliau. Nah, jadi sekali lagi di pengumuman ini yang mendapat juara atau pemenang pertama sampai 10 ini jangan kecil hati bahwa kenapa saya ranking 10 ya. Ke depan sekali lagi kita berjuang dan benar-benar kami kerja. Sudah? Kami baca langsung data ya. Oke. Kami baca dari ranking 10. Boleh dari awal kami baca ya. Ranking 10 ini dari timnya Marcella Hilary Duha. Yes. Oke, tepuk tangan. Oke. Kemudian ranking 9. Ranking 9 itu Dian Sastra Dao. Oke. Ke-8, pemenang ke-8 Ardina Tafunae.
Tepuk tangan. Mana? Oh gitu. Oke. Ketujuh, Brick Trans Generation. Nggak hadir, Bang. Mana? Nggak hadir. Ya? Pulang kampung dia. Oh, yang dari Nesta ya. Hmm. Keenam, Finis Hermanto Laia. Tepuk tangan. Mana? Oke. Terima kasih. Kelima, Harmonika 88 ACS. Mana ya? Oh, mantap, luar biasa. Keempat, ini dia. Keempat, Jimmy dan Johan. Mana? Oh, luar biasa. Terima kasih. Ketiga, berapa yang belum saya sebut? Mana? Tunjuk tangan dulu. Yang belum saya sebut. Ah, ini tiga ini. Tiga, Ignatius Ivo Cancer Lembu. Luar biasa. Juara 2, Febriani Gule. Nah, mana Febriani Gule? Tepuk tangan. Berarti juara 1 sudah pasti kita tahu ya. Tim Esther Jelita. Tepuk tangan. Nah,